Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari sang bajingan jenius dari klan kegelapan. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah itu seseorang datang sambil memanggilnya kakak wajah ini. Tak asing bagi Christian. Dan dia adalah adik kandungnya sendiri. Teran van Barenkazar merupakan anak yang berbeda dari sosok Christian, di mana dia adalah murid teladan sekaligus kebanggaan keluarga. Bahkan sekarang, secara tiba-tiba, menodongkan senjatanya. Meski begitu, ancaman ini tak cukup untuk membuatnya berkedip. Dan dia menanyakan hal apa yang ingin disampaikan oleh adik kecilnya. Bagaimanapun, Teran tidak terlihat seperti seseorang yang ingin mengucapkan selamat jalan padanya. Dengan penuh amarah, Teran berteriak jika kakaknya yang sudah mencoreng nama baik keluarga. Dia tidak tahu rencana licik, apalagi yang direncanakannya. Tetapi jika dia mengotori nama baik keluarga, lebih dari ini, maka dia sendiri yang akan menghabisinya. Kini Chris paham siapa yang telah menghabisi pemilik tubuh yang dimasukinya. Dan orang itu tak lain adiknya sendiri di masa lalu. Chris telah bertemu dengan Teran pada zaman kehancuran, dan dia adalah penjahat yang terkenal akan sihir kejamnya. Meski begitu, siapa sangka sosok yang menyeramkan di masa depan memiliki wajah lucu sewaktu kecil. Walau mereka saudara saat ini, Christian tidak punya waktu untuk lunak padanya, dan dia menatap tajam sambil meminta Teran untuk menyingkir dari hadapannya. Dia tak peduli apa yang ingin dilakukan oleh Teran, dan jika dia mampu, maka dia seharusnya tidak ragu. Sikap ini membuat Teran terkejut, karena sebelumnya kakaknya selalu berkata kasar saat berbicara padanya, tapi sekarang malah mengabaikannya begitu saja. Dia keberatan akan sikap itu, tapi saat melangkah mendekat maka kesatria penjaga mencegahnya. Sementara itu, Christian sudah memasuki gua hukuman, dan dia tidak dapat melihat apapun. Kondisinya benar-benar gelap gulita. Bahkan, dia tak bisa mendengar apapun seolah-olah indranya telah dilumpuhkan. Hanya ada satu sensasi tipis yang tersisa di permukaan jari-jarinya. Dia yakin hal ini disengaja agar para tahanan dapat merasakan objek yang mereka bawa masuk. Dan kalau tidak, maka mereka pasti akan mati kelaparan. Jika orang biasa yang masuk ke situ, maka mereka pasti akan panik hingga berdampak pada kondisi mentalnya. Tapi hal itu tidak berlaku untuknya, karena dia sudah merasakan insiden yang lebih parah, mengunci kelima inderanya, bahkan sesuatu yang diinginkannya. Sekalipun, karena dengan begitu, maka dia bisa melihat lebih jauh ke dalam dirinya. Tanpa indera, Chris dapat merombak tubuh Christian yang rusak ini, dan proses ini membutuhkan waktu serta keberuntungan. Dengan skill media yang dirinya dapatkan, sewaktu berusaha menguasai seni dokter ilahi, maka dia mampu melakukannya, ditambah dengan seni modifikasi tubuh yang didapatnya. Sewaktu berada di sirkus, akan menyempurnakan proses perubahan tubuhnya. Meski begitu, hasil akhir tetap ditentukan oleh kristal sihir dengan berbagai sifat tertentu yang menjadikan proses ini sukses. Sejujurnya, Christian mengira dirinya tak akan mendapatkan kristal sihir karena harganya yang sangat mahal. Tetapi dia mendapatkan berkah dari klan elit, di mana dia berhasil memilikinya, walau dia anak tak berguna. Di kehidupan sebelumnya, Evan dan dirinya harus bekerja keras untuk mendapatkan kristal sihir dengan kualitas yang terbaik. Langkah awal dia akan memulai dengan kristal sihir putih, yang mana akan menetralkan racun-racun. Walau tahap ini membosankan, namun sangat penting. Dan dengan mana putih dari benda itu, maka sisa-sisa racun di tubuhnya akan dibersihkan. Proses ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli, karena kesalahan sekecil pun dapat merusak tubuhnya. Dengan pengalamannya di masa lalu disertai bakatnya yang luar biasa, maka proses ini sama saja dengan membalikkan tapak tangannya. Di sisi lain, kepala klan menanyakan kondisi Christian saat memasuki gua. Hukuman dan pelayan menjawab jika dia memasukinya tanpa paksaan apapun. Ayahnya menduga jika Christian mungkin saja akan memberontak karena takut memasukinya. Tetapi
Siapa sangka, dia benar-benar melakukannya. Saat kecil masa depannya terlihat menjanjikan, dan ayahnya juga menaruh harapan besar padanya. Namun setelah dia beranjak dewasa, maka dia menjadi anak yang rusak. Bahkan, sangat buruk dari siapapun, ayahnya tak mengerti kenapa putranya tenggelam dalam keburukan hingga ke titik yang tak dapat tertolong lagi. Apapun alasannya, dia ingin agar Christian mati saja dibandingkan harus melihatnya hidup sebagai orang yang menyedihkan. Hal itu juga menyiksanya. Dan dia tahu, jika putranya seharusnya mati saja, tapi sebagai ayah, dia juga tak bisa menghabisinya. Namun sekarang wajah serius Christian yang ingin membuktikan dirinya terus terbayang dalam benaknya. Sang kepala klan terus menggelengkan kepalanya karena dia seharusnya tidak berekspektasi apa-apa pada putranya, karena sudah sering menipunya. Lalu dia meminta Soksa untuk menceritakan semuanya, dan apakah dia melihat sesuatu yang aneh. Ini adalah perintahnya, dan dia tak ingin ada sesuatu yang disembunyikan. Pelayan itu pun mengungkapkan jika tuan mudanya membawa beberapa item kristal sihir, dan tidak ada yang tahu efek samping apa yang diperolehnya. Maka dari itu, Soksa menyarankan agar sang kepala klan menolong tuan mudanya. Namun, dia takkan melakukan hal itu walau Christian mati di dalam sana. 1 bulan kemudian, dan hari ini, seharusnya masa hukuman Christian telah usai. Bahkan sang Lord datang sendiri untuk melihatnya. Dia cukup yakin jika putranya akan beruntung jika dia masih hidup, tapi mentalnya pastinya sudah rusak. Namun saat gerbang terbuka, dia melihat sesuatu yang tak terpikir olehnya, di mana putranya dalam keadaan yang sangat baik, bahkan tersenyum padanya, karena merasa terhormat dikarenakan ayahnya sendiri yang datang langsung menjemputnya. Lalu dia mendekat, sambil meminta ayahnya tidak terlalu kaget, karena dia sudah berjanji untuk kembali sebagai orang yang berbeda. Ayahnya berusaha menahan dirinya, dan enggan bersikap memalukan di hadapan putranya. Meski begitu, Christian memahami jika ayahnya tidaklah seburuk itu padanya, dan dia tetaplah menyayanginya. Kemudian ayahnya memberi pujian karena dia telah berhasil bertahan di dalam sana, tetapi tetap saja dia belum sepenuhnya mempercayainya. Di dalam sana, Christian telah melatih tubuhnya untuk menguasai teknik berpedang dan berkat penyerapan kristal putih secara sempurna, maka tiap sel di tubuhnya telah diperkuat beberapa kali lipat. Terlebih lagi, dia membawa kristal mimpi yang merupakan kunci dari segalanya. Padahal, awalnya tak memikirkannya, tapi ada seseorang yang ingin mencelakakannya dengan mencampurkan kristal bawaannya. Pelayan sempat mencoba menghentikannya, tapi karena keras kepala, akhirnya dia menang dan memintanya tidak melaporkan apapun kepada ayahnya sebelum masuk ke dalam gua hukuman. Berkat kristal mimpi itu, maka dia berhalusinasi dan memotong waktu yang diperlukan untuk metamorfosis. Selain itu, dia juga berhasil membuat 2 core, dan ini adalah pencapaian yang hanya bisa dilakukan oleh sang genius sejati. Core pertama adalah core cahaya yang tidak dimiliki oleh klan sihir hitam, dan dia menggunakan core hitam untuk menyembunyikan core cahaya miliknya. Dikarenakan dia telah menepati janjinya, maka Christian akan mengajukan permintaannya yang benar saja. Dia meminta agar ayahnya memberinya izin untuk menggunakan lapangan latihan kesatria hitam. Walau terdengar sederhana, tapi ayahnya langsung memberitahu jika orang lemah seperti dirinya tidak berhak menginjakkan kaki di sana. Mereka adalah salah satu dari 3 ordo yang mendukung klan sihir hitam, dan Christian takkan dibiarkan masuk, kecuali dia membuktikan kemampuannya. Christian mengungkapkan jika dia hanya ingin meminjam lapangan latihan mereka dengan melihat secara langsung satria, ordo hitam, maka dia bisa belajar dari mereka. Dia tidak meminta untuk masuk ke ordo mereka, dan hanya ingin melihat tempat latihannya. Ayahnya pun menyetujuinya, sekaligus memperingatkan agar dia tidak membuat onar di sana. Saat ayahnya beranjak pergi, maka Christian masih meminta satu hal padanya, beralih ke tempat latihan. Salah satu dari ordo yang mendukung kekaisaran klan sihir hitam
yaitu kesatria. Rawa hitam. Para kesatria di sana mulai menaruh perhatian kepada seseorang yang baru saja tiba. Sosok itu adalah Christian sendiri, dan datang dengan sebuah pedang di sampingnya. Baiklah, terima kasih. Sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Kita akan melanjutkan ceritanya di part berikutnya yang pastinya bakal lebih seru lagi ceritanya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel. See you and bye.